Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 14, teksnya ayat 33 sampai 57. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 33 sampai 47. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang periksa tanda kusta lumah. Paragraf yang kedua ayat 48 sampai 53. Proses pentahiran lumah oleh imam. Paragraf yang ketiga ayat 54 sampai 57 telah dijelaskan hukum tentang kusta. Kesimpulan hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang periksa tanda kusta lumah. Ketika orang Israel tinggal di tanah Kanaan dan ketemu tanda kusta lumah, imam akan memeriksa rumah itu setelah kosongkan. Dia akan melihat tanda itu meluas atau tidak. Jika tandanya meluas, harus mengukit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya ke luar kota ke suatu tempat yang najis. Namun setelah itu pun tetap meluas tanda, rumah itu harus dilombak, lalu dibawa semuanya bahan ke luar kota ke suatu tempat yang najis. Tetapi jika tidak meluas di dalam rumah itu, imam akan menyatakan rumah itu tahir dan harus melakukan proses pentahiran dengan kayu aras dan hisop, kain kirmizi, dan burung yang masih hidup. Itu sesuai dengan hukum Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang periksa tanda kusta lumah. Ya, asalnya mulai dari jasmani, kemudian itu pakaian dan kain, dan hari ini sudah sampainya lumahnya. Dimanapun ada sepertinya penyakit kusta, itu sudah dikotorkan dan sudah najiskan. Kedua, ia telah menjelaskan hukum tentang kusta atas orang, pakaian, dan rumah pun juga. Tuhan begitu memberitakan ketetapannya, hukumannya dengan detail-detailnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemilik rumah harus datang memberitahukan kepada imam tentang tanda kusta di rumah. Dan kalau sudah dinyatakan itu kusta, dia harus mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya ke luar kota ke suatu tempat yang najis. Tetapi perbaiki dulu pun tetap meluas tanda, rumah itu harus dirombak dan dibuang oleh pemiliknya. Kedua, semua orang yang masuk ke rumah itu, yang tidur dan yang makan di dalam itu menjadi najis, harus mencuci pakaiannya. Kemudian imam akan memeriksa rumah yang bertanda kusta dan ia akan menyatakan bahwa rumah itu tahir atau najis, dan ia akan mentahirkan rumah itu sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jagalah pentahiran di tempat tinggal baik secara materi maupun secara rohani. Ya, secara materi pun kita harus berjaga pentahiran, namun secara rohani pun kita harus berjaga pentahiran di tempat tinggal. Kedua, jangan menyembunyikan yang najis, yang tidak baik. Kalau ada yang najis, yang tidak baik, harus terbuka dan memberitahukan kepada orang-orangnya. Tetap terbuka dan memberitahukan kepada semua orang, supaya berjaga pentahiran semua sesama juga. Sekalipun itu agak malu, kalau tidak terbuka, itu mempengaruhinya orang yang lain. Orang yang lain pun juga dikena jadi najis. Itu tidak boleh di hadapan Tuhan. Sehingga PR praktik hari ini membersihkan dan berjaga kebersihan tempat tinggal sekitar Anda, supaya tetap mentahirkan kehidupan Anda dan sesama, supaya hidup yang sehat Anda dan teman-teman. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.